Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdan Arif Rimaturi dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam kelas 6A. Di sini saya akan menjawab secara lisan soal ujian tengah semester mata kuliah riset aksi. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan riset aksi, fasilitator, partisipan, dan pilar pemberdayaan. Riset aksi merupakan tindakan nyata berupa penelitian untuk menyelesaikan masalah. Riset aksi juga merupakan penelitian atau mencari kembali sesuatu melalui serangkaian tindakan pemberdayaan. Fasilitator merupakan orang yang memberikan bantuan atau yang memfasilitasi dalam satu hal untuk memperlancar proses komunikasi, kebutuhan masyarakat atau sekelompok orang, sehingga mereka dari situlah masyarakat mampu memahami kebutuhan bersama. Fasilitator bertugas untuk membangun kesadaran kritis agar masyarakat dapat menanggulangi permasalahan yang terjadi. Partisipan adalah semua orang, baik individu maupun kelompok, yang ikut serta dalam melakukan sebuah kegiatan, sehingga partisipan ini merupakan subjek dalam kegiatan. Yang terakhir, pilar pemberdayaan yaitu terdiri dari 4 pilar. Yang pertama, people center atau pemusatan pada masyarakat. Yang kedua yaitu participatory atau keikutsertaan. Yang ketiga, empowering atau pemberdayaan, dan yang terakhir yaitu sustainable atau keberlanjutan. Pilar-pilar tersebut sangat penting dalam pemberdayaan karena dengan adanya keempat pilar tersebut merupakan kunci keberhasilan suatu pemberdayaan masyarakat. Kemudian soal nomor 2, mengapa relasi belajar riset aksi sifatnya subjek-subjek? Karena riset aksi merupakan riset yang berbeda dengan riset-riset pada umumnya. Riset pada umumnya menganggap bahwa masyarakat adalah objek dan peneliti sebagai subjek. Berbeda dengan riset aksi di sini menempatkan masyarakat disebut sebagai subjek dan peneliti juga disebut subjek. Dalam riset aksi kita belajar sambil bekerja, bukan kita belajar sambil menggurui. Kemudian dalam riset aksi terciptalah tujuan pemberdayaan, yaitu masyarakat menjadi mandiri dengan hasil riset dan pembelajaran bersama, dan akan terus berkembang meskipun sudah tidak ada lagi peneliti. Perkembangan di sini disebut juga sebagai sustainable atau keberlanjutan. Terdapat 8 teknik riset aksi yang akan saya jelaskan, yaitu hanya 3 saja. Yang pertama, pembuatan peta atau mapping. Teknik mapping biasanya digunakan untuk dengan meminta warga masyarakat setempat untuk membuat peta desa atau daerah mereka. Mapping berguna tidak hanya untuk memperoleh pandangan cepat tentang apa yang terdapat di desa itu, tapi untuk meneliti pola ruang, penggunaan lahan, dan potensi pertanian. Yang kedua yaitu perjalanan eksploratif. Perjalanan eksploratif di sini merupakan penelusuran melalui perjalanan di daerah pedesaan bersama perwakilan masyarakat atau perwakilan dari instansi pemerintahan untuk mendapat informasi terpilih ke lokasi tertentu sebelumnya. Kebanyakan berdasarkan peta dalam perjalanan eksploratif ini. Perjalanan ini membantu dalam memahami situasi pedesaan dan memahami kondisi desa dari berbagai sudut pandang. Dan yang ketiga yaitu wawancara terstruktur. Wawancara ini merupakan alat penggalian di dalam PRA atau Participatory Rural Appraisal, yaitu berupa tanya jawab yang sistematis tentang pokok-pokok tertentu. Wawancara bersifat semi terbuka, tetapi dalam pembicaranya dibatasi oleh topik yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, mengapa riset aksi menggunakan siklus, dan jelaskan kembali secara singkat mengenai siklus-siklus tersebut. Mengapa riset aksi menggunakan siklus? Karena dengan adanya siklus-siklus ini, proses riset akan menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Dalam riset aksi terdapat 4 siklus diantaranya, yaitu yang pertama, sosialisasi awal atau rembuk warga dan refleksi sosial. Sosialisasi awal rembuk warga dan refleksi sosial ini terdapat diantaranya 6 tujuan.
Tujuan yang pertama yaitu terjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Tujuan yang kedua yaitu teridentifikasi kelompok-kelompok masyarakat. Tujuan ketiga yaitu mengetahui klasifikasi masyarakat. Tujuan keempat yaitu mengetahui berbagai masalah yang ada di masyarakat. Tujuan kelima yaitu membangun kesadaran atas akar permasalahan yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menginventarisir harapan-harapan masyarakat dan pemerintah. Adapun siklus yang kedua yaitu pemetaan sosial dan perorganisasian masyarakat. Adapun siklus kedua ini memiliki tujuan yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi garis besar geografis desa berupa batas desa, sungai, laut, rawa, bukit, gunung, jalan, dan lain-lain. Yang kedua itu untuk mengidentifikasi akses masyarakat kepada sumber daya alam yang ada di desa, seperti akses masyarakat ke hutan, akses masyarakat ke kebun, ke sawah, ke laut, danau, mata air, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi akses masyarakat kepada pelayanan dasar atau sarana umum yang ada di desa. Pelayanan umum ini seperti sarana air bersih, puskesmas, listrik, jamban, sekolah, kantor desa, rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain. Yang keempat yaitu tujuannya untuk mengidentifikasi rumah-rumah di desa, studi menurut tingkat kesejahteraannya berdasarkan hasil kegiatan klasifikasi kesejahteraan dari siklus yang pertama tadi, dan khususnya lokasi rumah orang miskin dan tempat tinggal kerentanan atau krisis. Tujuan kelima yaitu bangun-bangunan atau infrastruktur yang mempunyai makna strategis di desa. Yang keenam yaitu mengidentifikasi rumah tokoh-tokoh atau orang-orang yang mempunyai arti penting bagi masyarakat desa. Dan yang ketujuh yaitu mengidentifikasi tokoh-tokoh yang mempunyai kedekatan hubungan erat dengan masyarakat. Dan yang kedelapan yaitu mengidentifikasi potensi sumber daya, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, atau sumber daya ekonomi, terutama dalam sumber daya yang bidang penggunaannya itu dalam pemanfaatan teknologi. Yang kesembilan yaitu mengidentifikasi potensi kerentanan wilayah. Kerentanan wilayah ini dalam maksudkan terhadap bencana alam, erosi, kekeringan, kebakaran, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di lingkungan di desa pada bidang keagamaan, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Adapun siklus yang ketiga yaitu perencanaan partisipatif dan sinergi program. Perencanaan partisipatif dan sinergi program ini memiliki diantaranya 6 tujuan. Yaitu yang pertama, menyusun hasil pemetaan sosial menjadi sebuah dokumen perencanaan partisipatif bersama masyarakat dengan prinsip kesetaraan, demokratis, dan keadilan. Jadi di dalam dokumen tersebut tidak ada yang namanya kasta antara peneliti dengan masyarakat yang telah disebutkan tadi yang pertama pada soal nomor 2. Yang kedua yaitu mengidentifikasi dan menentukan prioritas permasalahan utama yang dirasakan oleh masyarakat. Tujuan yang ketiga yaitu menggali potensi dan sumber daya di masyarakat yang dapat menggunakan untuk memecahkan masalah. Yang keempat merupakan tujuannya yaitu menggali alternatif pemecahan masalah yang bisa dilakukan oleh masyarakat, sekaligus melihat kemungkinan adanya intervensi pemecahan masalah. Tujuan kelima yaitu membangun sinergi program berdasarkan konsep good governance. Itu tujuannya untuk membiayai program-program yang telah disepakati. Dan tujuan yang terakhir dalam perencanaan partisipatif sinergi program ini yaitu untuk menentukan tim pelaksana program sebagai tanggung jawab dari setiap program yang telah disepakati. Adapun siklus yang keempat yaitu pelaksanaan program dan monitoring evaluasi. Siklus keempat ini memiliki tujuan sebanyak 5 tujuan. Yang pertama yaitu untuk melaksanakan program hasil prioritas perencanaan partisipatif. Yang kedua yaitu membentuk kelompok kerja atau panitia dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Prinsip ini
tidak asing karena prinsip demokrasi. Yang ketiga yaitu mobilisasi per masyarakat dalam melaksanakan program. Yang keempat yaitu membangun kesadaran masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan kegiatan hingga monitoring dan evaluasi. Dan yang terakhir yaitu tujuan dari pelaksanaan program dan monitoring evaluasi, terbentuknya opini masyarakat tentang pelaksanaan program. Mungkin demikian jawaban secara lisan yang dapat saya sampaikan. Tentunya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.